Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Asyifa Uda Fajri ZA dengan nomor BP 2010512025 akan mencoba menjelaskan bab tentang household behavior in macroeconomic. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bab ini, alangkah baiknya kalau kita memperhatikan lebih dahulu apa itu household. Household yang mana kita ketahui adalah suatu rumah tangga. Household di ekonomi merupakan dasar bagi analisis dalam banyak media sosial, mikroekonomi, pemerintah, dan menjadi bagian penting dalam ilmu ekonomi. Peranan rumah tangga atau household dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, supply of labor. Penawaran tenaga kerja adalah total jam yang diinginkan pekerja untuk bekerja pada tingkat upah real tertentu. Ini sering diwakili secara grafis oleh kurva penawaran tenaga kerja yang menunjukkan tingkat upah historis yang diplot secara vertikal dan jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh individu atau kelompok individu pada tingkat upah yang diplot secara horizontal. Peran yang kedua yaitu konsumer atau konsumen. Konsumen yang kita ketahui adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain yang tidak untuk diperdagangkan. Yang ketiga, demand for money, mempengaruhi pasar uang. Dalam ekonomi moneter, permintaan uang adalah kepemilikan aset keuangan yang diinginkan dalam bentuk uang, yaitu tunai atau deposito bank daripada investasi. Ini dapat merujuk pada permintaan yang didefinisikan secara sempit sebagai M1 dan atau untuk uang dalam arti M2 atau M3 yang lebih luas. Selanjutnya, asumsi household dalam perekonomian. Asumsi yang pertama yaitu household hidup dalam life infinitively, yang implikasi hidup terhingga adalah rumah tangga menjadi intertemporal. Mungkin teman-teman semuanya mempertanyakan apa itu intertemporal. Intertemporal di sini maksudnya proses di mana orang membuat keputusan tentang apa yang berapa banyak yang harus dilakukan pada titik waktu tertentu, ketika pilihan pada satu waktu yang mempengaruhi kemungkinan yang tersedia di titik waktu lain. Yang kedua, maksimal utility. Maksimal utility tercapai ketika konsumsi untuk terakhir dari suatu unit barang mencapai titik yang sama dengan tambahan kepuasan maksimal dari konsumsi unit terakhir. Yang ketiga, individu yang rasional. Manusia ekonomi rasional adalah landasan utama dalam teori dan model ekonomi arus utama. Teori ekonomi banyak kita pelajari mengasumsikan bahwa individu yang cenderung mengambil keputusan ekonomi rasional, baik ketika memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun orang lain menjalankan sebuah perusahaan. Ketiga, asumsi yang saya jelaskan tadi membentuk suatu fungsi utilitas yang menjadi agregat value dari konsumsi sekarang dan masa yang datang. Dengan rumus maksimal utilitas sama dengan sigma 1 per 1 tambah P dikuadratkan kali utilitas konsumsi T, di mana Rho sama dengan rate of preference. Karena household rasional dia bisa mendapatkan barang lebih banyak, maka kepuasannya menjadi lebih tinggi. Rho lebih banyak, semakin tinggi rate of preference, mencerminkan konsumen tidak sabar untuk mengkonsumsi. Rho meningkat, maka menyebabkan utility in the future menurun. Semakin tinggi rate of preference, semakin turun utilitas masa depan. U aksen besar dari 0 positif marginal utility. U aksen kecil dari 0 mengalami diminishing. Kurvanya akan saya tampilkan di sebelah ini. Jika Rho meningkat, maka utility in the future menurun. Jika hasrat mengkonsumsi semakin tinggi, maka barang yang dikonsumsi semakin lebih banyak daripada di masa datang karena utilitas bersifat monotonik. Monotonik di sini adalah semakin banyak barang semakin tinggi utilitas ataupun sebaliknya, sehingga barang yang dikonsumsi di masa depan sedikit dan utilitasnya rendah. Namun household memiliki fungsi kendala yaitu wealth. Wealth itu sendiri terbagi atas
terbagi atas dua, yaitu uang yang berasal dari upah atau wages yang digunakan untuk konsumsi dan uang yang aset produksi seperti deposito saham yang digunakan untuk investasi. Fungsi kendala dari household memiliki rumus CT tambah KAT tambah 1 kurang AT sama dengan WT tambah RAT. Keterangannya, U utility positive of diminishing, CT tingkat konsumsi pada periode T, Rho rate of preference tingkat kesabaran menunggu konsumsi, W upah, R tingkat bunga, A non-human capital atau money holding and physical capital stock. AT tambah 1 aset tahun depan, AT aset sekarang, AT tambah 1 kurang AT perubahan aset atau investasi sehingga dapat diasumsikan investasi sama dengan OS. WT upah sekarang, RAT pendapatan bunga dari aset. Persamaan yang saya sebutkan tadi dapat disubstitusikan menjadi maksimal utility sigma 1 per 1 tambah AT tambah 1 tambah Rho dikuadratkan kali utilitas konsumsi T sama dengan sigma 1 per 1 tambah Rho dikuadratkan kali utility kali WT tambah RAT kurang AT tambah 1 kurang AT. Dengan FOC di DU per DAT sama dengan 0. Turunan terhadap AT karena WT diasumsikan bersifat eksogen. Eksogen ditentukan oleh demand dan supply di pasar tenaga kerja. Artinya dapat diubah-ubah adalah nilai AT fungsi diturunkan terhadap AT pada periode T dan T kurang 1. Sama dengan 1 per 1 tambah Rho dikuadratkan kali U aksen kali CT kali R tambah 1 tambah 1 per 1 tambah Rho dikuadratkan T kurang 1 dikali U aksen kali CT kurang 1. Maka CT kurang 1 sama dengan RAT kurang 1 tambah WT kurang 1 kurang AT kurang 1. Jadi 1 per 1 tambah Rho dikuadratkan T kali U aksen CT kali R tambah 1 sama dengan 1 per 1 P dikuadratkan T kurang 1 kali U aksen kali CT kurang 1. Semua persamaan di atas akan dikalikan dengan 1 tambah Rho dikuadratkan T yang mendapatkan hasil U aksen kali CT kali R tambah 1 sama dengan 1 tambah Rho kali U aksen kali CT kurang 1. Interpretasi dari persamaan di atas didapatkan. Household tidak dapat memaksimalkan utility-nya karena jika margin benefit of consumption di periode lalu sama dengan marginal cost of consumption pada periode sekarang, U aksen CT per U aksen CT kurang 1 sama dengan 1 tambah Rho per 1 tambah R. Marginal benefit bisa sama jika R sama dengan P. Namun, jika bisa berbeda karena rate of preference, konsumsi yang berbeda yaitu preferensi lebih suka konsumsi sekarang daripada masa yang datang. Jika terjadi kenaikan suku bunga, cenderung untuk menabung atau pindah ke aset sehingga mengurangi konsumsi sekarang. Jika suku bunga meningkat, maka 1 tambah Rho per 1 tambah R turun, maka U aksen kali CT kecil dari U aksen kali CT kurang 1. Contoh, U aksen C sama dengan INC, U aksen C sama dengan 1 per C. Kedua persamaan tadi disubstitusikan menjadi 1 per CT kali 1 tambah R sama dengan 1 tambah Rho kali 1 per CT kurang 1. CT sama dengan 1 tambah R per 1 tambah Rho
kali CT kurang 1. CT kurang CT kurang 1 sama dengan 1 tambah R per 1 tambah rho kurang 1 dikurang CT kurang 1. CT kurang CT kurang CT kurang 1 sama dengan 1 tambah R per 1 tambah rho kurang 1 kurang CT kurang 1. CT kurang 1 CT kurang CT kurang 1 sama dengan 1 tambah R per 1 tambah rho kurang 1 kurang CT kurang 1. CT kurang 1 kurang CT kurang 1 sama dengan 1 tambah R kurang 1 kurang rho per 1 tambah rho kurang CT kurang 1. CT kurang CT kurang 1 sama dengan R kurang rho per 1 tambah rho kali CT kurang 1. Persamaan ini menghasilkan permanent income hipotesis. Permanent income hipotesis pertama kali dijelaskan oleh Friedman. Idenya sederhana, yakni seorang melakukan konsumsi berdasarkan apa yang mereka anggap pendapatan normal atau permanen. Seorang akan menjaga standar hidupnya meski pendapatan naik atau turun dari waktu ke waktu. Akibat naik atau turunnya pendapatan yang juga dimaksud dengan kekayaan, yang sementara berpengaruh kecil kepada konsumsinya. Dengan kata lain, permanent income hypothesis menjelaskan konsumsi seorang lebih dipengaruhi oleh gaji atau pendapatan yang permanen tiap bulannya daripada dipengaruhi oleh bunga. Kenaikan pendapatan bunga hanya mempengaruhi sedikit konsumsi. Friedman melakukan modifikasi terhadap modal di mana wealth tidak hanya non-human capital tetapi ada human capital. Pertanyaan yang mungkin sering terjadi di benak kita yaitu bagaimana menetapkan upah tidak jauh dari equilibrium. Penetapan upah cenderung kaya dari labor input. P sama dengan W kali 1 tambah utility, W sama dengan nominal wages, U sama dengan markup dari profit margin. W sama dengan P pangkat E kali F kali utility kali Z keterangan, PE extended price, U and rate, Z other factor, minimum wages, insurance, dan sebagainya. Contoh kasus yang ada pada rumus yang tadi, BBM meningkat menyebabkan PE meningkat pula. U terkait dengan kondisi makroekonomi negara. U meningkat tinggi artinya ekonomi slowdown. Jika tidak ada insurance dalam kondisi ekonomi slowdown, maka upah diterima di bawah. Insurance wages didapat walaupun mereka tidak bekerja. Upah yang disepakati besar dari insurance wages. Jika output dalam ekonomi suatu negara mengalami kenaikan, maka Y naik, maka N naik, jadi UN turun, jadi U turun. U turun berarti ada kemampuan perusahaan untuk meningkatkan upah karena upah juga meningkat. Kurva supply TK berbentuk upwelling sloping seperti gambar ini. Dalam bab ini diasumsikan bahwa AD atau agregat demand sama dengan agregat supply atau AS. Dengan asumsi yang pertama closed economy, yang kedua price are fixed in short run atau menurut Keynes, yang mengemukakan pada saat agregat depreciation in tahun 1930 pendapatan nasional menurun sama dengan konsumsi menurun, tambah investasi menurun, tambah pemerintah, tambah biaya ekspor kurang impor turun. Yang mencermati perintah belum disentuh, Keynes berpendapat pemerintah harus menciptakan demand agar pendapatan meningkat jika menunggu equilibrium ekonomi terlalu lama. Keynes percaya wages tetap dalam fixed price sehingga pada gilirannya akan terjadi inventory unemployment. Hal ini berbeda dengan klasik yang menganggap wages dan price adalah fleksibel dan
Member of employment dan ekonomi selalu berada pada kondisi equilibrium. Pada bagian ini membahas model AS sama dengan AD dalam perekonomian tertutup. Alat bantunya adalah IS kurang LM framework. Selain itu juga digunakan pendekatan aljabar untuk menurunkan Polish multiplier. Kurva tentang rumus yang saya jelaskan kurva yang menjelaskan tentang rumus tadi akan saya tampilkan di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.